Kita semua pernah merasakannya, sensasi pahit dan menusuk di hati. Ketika niat baik kita disalahgunakan, Anda mengulurkan tangan, Anda percaya, Anda membantu seorang teman, seorang kerabat, bahkan mungkin seorang kolega, di saat mereka paling membutuhkan. Dengan ketulusan hati Anda memberikan pinjaman. Uang itu mungkin adalah hasil tabungan keras Anda selama berbulan-bulan, atau dana darurat yang seharusnya tidak disentuh. Awalnya janji itu terdengar meyakinkan, minggu depan aku bayar, paling lambat tanggal 1 bulan depan. Namun minggu berganti bulan dan janji itu menguap begitu saja. Telepon Anda mulai tidak diangkat, pesan Anda hanya dibaca tanpa balasan. Tiba-tiba, orang yang Anda bantu seolah hilang di telan bumi. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya kehilangan uangnya, tapi kehilangan kepercayaan pada orang itu. Dan yang lebih parah, kehilangan ketenangan pikiran Anda sendiri. Kehilangan uang karena utang macet adalah salah satu kerugian emosional dan finansial terburuk. Itu menciptakan lubang besar, bukan hanya di rekening bank Anda tetapi juga di hati Anda. Stop, jangan biarkan ini terjadi lagi. Video ini diciptakan bukan untuk mengajarkan Anda menjadi pelit atau tidak peduli. Justru sebaliknya, video ini adalah perisai Anda. Ini adalah panduan untuk membantu Anda membedakan antara orang yang sedang benar-benar kesulitan dan orang yang sejak awal memang tidak punya niat baik untuk membayar. Hari ini saya akan membongkar 7 ciri-ciri universal dari orang-orang yang hampir pasti tidak akan pernah mengembalikan uang Anda. Ini adalah sinyal-sinyal bahaya yang sering kita abaikan karena rasa kasihan atau sungkan. Dengarkan baik-baik, karena mengenali ciri-ciri ini adalah langkah pertama untuk menghentikan kerugian dan merebut kembali kedamaian finansial Anda. Ini dia, stop kerugian. Kenali ciri-ciri orang yang tak akan bayar utang Anda. Bagian 1, sinyal bahaya jauh sebelum uang keluar. Ciri nomor 1, selalu memiliki gaya hidup yang tidak sejalan dengan penghasilan. Ini adalah ciri pertama yang seringkali paling jelas, namun paling mudah kita abaikan. Seseorang yang sering berutang, tetapi gaya hidupnya selalu terlihat di atas kemampuan finansialnya, adalah sinyal bahaya terbesar. Bayangkan rekan kerja Anda. Ia selalu terlihat mengenakan pakaian bermerek terbaru, sering berlibur ke tempat-tempat mahal, dan rutin mengganti smartphone setiap kali ada model baru keluar. Di sisi lain, ia selalu mengeluh kehabisan uang dan pada akhirnya mendekati Anda untuk meminjam sejumlah besar uang. Seorang yang bertanggung jawab finansial, ketika menghadapi kesulitan, biasanya akan memotong pengeluaran mewah terlebih dahulu. Mereka akan memasak di rumah, menunda pembelian barang baru, dan melakukan penghematan ekstrim. Tetapi, orang yang berniat buruk atau tidak bertanggung jawab akan mempertahankan gaya hidup mewah mereka dengan menggunakan uang orang lain. Cerita yang sering terjadi adalah uang pinjaman. Anda tidak digunakan untuk biaya rumah sakit mendesak, melainkan untuk membayar tagihan kartu kredit atas pembelian yang tidak perlu. Tujuan utang mereka adalah untuk mempertahankan citra, bukan untuk menyelesaikan masalah fundamental. Kenalilah pola ini. Orang yang memprioritaskan penampilan di atas tanggung jawab, kemungkinan besar akan memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kewajiban mereka membayar Anda. Ciri nomor 2. Riwayat utang yang buruk dan sering meminta pinjaman ke banyak orang. Ciri kedua ini membutuhkan sedikit usaha investigasi. Seseorang yang selalu berutang ke Anda, kemungkinan besar juga berutang ke banyak orang lain dalam lingkaran sosialnya. Orang-orang yang secara konsisten gagal membayar utang cenderung menciptakan lingkaran setan. Setelah gagal membayar satu orang, mereka tidak bisa lagi meminjam kepada orang itu, sehingga mereka beralih ke korban berikutnya. Lingkaran utang ini seringkali seperti rantai. Mereka meminjam dari Anda untuk membayar utang kepada B, dan kemudian meminjam dari C untuk membayar utang kepada Anda. Bagaimana cara mengetahuinya tanpa terlihat ikut campur? Dengarkanlah percakapan di sekitar Anda. Apakah orang tersebut sering menjadi topik pembicaraan tentang utang? Apakah Anda pernah mendengar ia meminjam uang dari lebih dari 3 sumber berbeda dalam 6 bulan terakhir? Seorang yang benar-benar bertanggung jawab, jika terpaksa berutang, akan berusaha menjaga reputasinya dan sebisa mungkin hanya berutang kepada satu sumber terpercaya yang bisa ia kelola pembayarannya. Orang yang melompat-lompat antar pemberi pinjaman menunjukkan bahwa mereka sudah kehabisan kredit di mata banyak orang dan Anda mungkin menjadi pilihan terakhir yang tersisa. Ini adalah risiko yang sangat tinggi. Bagian 2. Ciri-ciri saat proses peminjaman terjadi.
Ciri nomor 3. Tidak ada rencana pembayaran yang jelas dan terstruktur. Ketika seseorang yang benar-benar serius dan bertanggung jawab meminta pinjaman, mereka akan datang dengan rencana yang solid bahkan jika diminta atau tidak. Mereka tahu berapa banyak yang mereka butuhkan, dan yang paling penting, mereka tahu dari mana uang untuk membayar kembali itu akan datang. Pikirkan perbedaannya. Peminjam bertanggung jawab. Saya butuh pinjaman sebesar 2 juta rupiah untuk membayar sewa bulan ini. Saya akan gajian tanggal 25, dan saya janji akan transfer cicilan 500 ribu rupiah setiap bulan selama 4 bulan, dimulai tanggal 26. Jelas terperinci realistis. Peminjam berniat buruk tidak bertanggung jawab. Pinjam 5 juta dong, aku janji bakal bayar cepat. Pokoknya dibayar kok. Tenang aja. Fakeness janji kosong, tidak ada tanggal spesifik, tidak ada sumber pembayaran yang disebut. Orang yang tidak berniat membayar seringkali menggunakan kata-kata yang sangat emosional. Tenang saja, aku janji sumpah demi Tuhan, tetapi miskin detail praktis. Mereka menghindari pertanyaan spesifik tentang tanggal, jumlah cicilan atau sumber dana pembayaran, karena mereka sendiri tidak punya rencana. Mereka hanya ingin mendapatkan uang Anda saat itu juga. Jika seseorang tidak bisa memberikan rencana pembayaran yang terperinci dan realistis, itu berarti mereka tidak melihat pelunasan utang sebagai sebuah prioritas atau komitmen terstruktur. Mereka hanya melihat uang pinjaman Anda sebagai solusi sementara yang tidak perlu dipertanggungjawabkan di masa depan. Ciri nomor 4, menggunakan alasan yang dramatis dan terlalu emosional. Utang adalah hal yang serius, tetapi orang yang tidak berniat membayar kembali seringkali menggunakan skenario yang terlalu dramatis dan memainkan peran korban untuk memanipulasi emosi Anda. Mereka mungkin akan menceritakan kisah yang luar biasa sedih, yang hampir terasa seperti adegan sinetron. Ada kalanya cerita mereka benar-benar tulus. Namun Anda harus waspada jika cerita tersebut berubah-ubah dari waktu ke waktu, atau jika mereka menolak membicarakan solusi praktis dan hanya fokus pada penderitaan mereka. Tujuannya jelas, menonaktifkan logika Anda dan mengaktifkan rasa kasihan Anda. Mereka ingin Anda merasa bersalah jika tidak membantu. Mereka ingin Anda berpikir bahwa jika Anda tidak memberikan pinjaman, Anda adalah orang yang jahat. Waspadai orang yang, ketika Anda meminta jaminan atau rencana pembayaran, tiba-tiba menjadi sangat marah atau kecewa, dan mengatakan, ternyata kamu tidak percaya sama aku. Tekanan emosional ini adalah taktik manipulatif. Orang yang tulus dan bertanggung jawab akan memahami kehati-hatian Anda dan akan bersedia memberikan jaminan yang dibutuhkan. Orang yang marah atas permintaan jaminan, pada dasarnya sedang marah, karena rencana mereka untuk kabur dari tanggung jawab. Anda terbaca. Bagian 3. Gejala saat sudah waktunya membayar. Ciri nomor 5. Hilang tiba-tiba dan sulit dihubungi setelah menerima uang. Ini adalah ciri paling klasik dan menyakitkan setelah uang berpindah tangan. Setelah menerima pinjaman, orang ini tiba-tiba menjadi hantu. Sebelumnya mereka mungkin sangat aktif membalas chat Anda dalam hitungan detik. Telepon mereka selalu bisa diangkat. Mereka bahkan mungkin menawarkan kopi, tetapi mendekati tanggal jatuh tempo, atau bahkan segera setelah uang masuk, tiba-tiba semua komunikasi terputus. Pesan Anda hanya centang 2 abu-abu atau bahkan centang 1 abu-abu. Telepon Anda hanya masuk ke kotak suara. Akun media sosial mereka mungkin tetap aktif, tetapi mereka menghindari semua interaksi pribadi. Perilaku ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan menghindari konfrontasi. Seorang yang bertanggung jawab, bahkan jika ia tidak bisa membayar tepat waktu, akan segera menghubungi Anda sebelum tanggal jatuh tempo. Mereka akan menjelaskan situasi, meminta maaf, dan mengusulkan tanggal pembayaran baru. Orang yang benar-benar tidak akan membayar akan memilih untuk menghilang karena mereka berharap Anda akan lelah dan berhenti menagih. Keheningan mereka adalah penolakan pasif untuk mengakui kewajiban mereka. Ciri nomor 6. Memberi janji pembayaran baru secara berulang tanpa pernah terwujud. Ketika Anda berhasil menghubungi mereka setelah mereka menghilang, mereka tidak akan mengatakan tidak. Sebaliknya, mereka akan memberikan janji-janji baru secara berturut-turut, janji yang selalu datang dengan alasan kegagalan yang selalu berbeda. Hari ini seharusnya sudah masuk, tapi ternyata bank lagi error. Besok pagi ya pasti. Besok datang dan janji itu gagal. Gaji saya ditunda oleh kantor, sungguh di luar kendali saya. Saya ganti tanggal 10 ya. Tanggal 10 datang, dan alasan lain muncul.
Ibu saya sakit, semua uang terpakai untuk biaya pengobatan. Kasih aku waktu seminggu lagi. Pola ini menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke siklus penundaan dan pembohongan. Setiap janji baru bukanlah janji untuk membayar, melainkan taktik penangguhan yang dirancang untuk membeli waktu dan meredam kemarahan Anda. Mereka tahu bahwa memberi tanggal spesifik, meskipun palsu, akan lebih menenangkan Anda daripada mengatakan, "Aku tidak tahu kapan bisa bayar." Waspadalah terhadap janji palsu yang tidak pernah disertai dengan bukti nyata seperti screenshot transfer yang akan segera dilakukan atau foto slip gaji yang baru. Ini adalah manipulasi yang dirancang untuk membuat Anda tetap berharap sehingga Anda tidak mengambil tindakan yang lebih serius. Ciri nomor 7, tiba-tiba memposting pembelian mewah atau liburan di media sosial. Ini adalah ciri yang paling ironis dan seringkali paling memicu kemarahan. Setelah berbulan-bulan mengeluh tidak punya uang untuk membayar utang kepada Anda, mereka tiba-tiba memposting foto di media sosial sedang berlibur mewah atau membeli barang mahal yang baru. Mereka mungkin mengatakan uang itu berasal dari hadiah atau bonus. Tetapi kenyataannya, ini menunjukkan prioritas moral yang sangat buruk. Mereka memiliki dana, tetapi mereka secara sadar memilih untuk menggunakannya untuk kesenangan pribadi, sementara kewajiban kepada Anda diabaikan. Perilaku ini menunjukkan kurangnya rasa malu. Mereka tidak malu menunjukkan kemewahan mereka di depan umum, bahkan saat tahu Anda melihatnya dan sedang menunggu pembayaran. Tidak ada prioritas. Mereka tidak menganggap pelunasan utang sebagai sebuah prioritas, moral atau finansial. Uang Anda dianggap disposable, sekali pakai. Jika seseorang dapat membelanjakan uang untuk kesenangan pribadi, saat mereka berutang kepada Anda, maka Anda harus menerima kenyataan pahit, uang Anda tidak akan kembali dalam waktu dekat, dan orang ini kemungkinan besar telah menganggap utang Anda sebagai hadiah yang tidak perlu dibayar. Bagian 4, mengubah pola pikir dan menetapkan batasan, merebut kembali kekuatan Anda. Mengenali 7 ciri-ciri ini bukanlah tentang menjadi sinis, tetapi tentang menjadi cerdas dan melindungi diri Anda. Sebagai seorang pemberi pinjaman, Anda memiliki kekuatan untuk menetapkan batasan. Pelajaran pertama, jangan pernah meminjamkan uang yang Anda tidak mampu untuk relakan kehilangannya. Jika uang itu adalah uang sekolah anak atau biaya sewa Anda, jangan pernah meminjamkannya. Anggap pinjaman kepada orang yang berisiko tinggi sebagai hadiah yang mungkin tidak akan kembali. Jika Anda tidak bisa memberikannya sebagai hadiah, jangan berikan sebagai pinjaman. Pelajaran kedua, ubah cara Anda melihat pinjaman. Anggap ini sebagai investasi pada karakter seseorang. Jika mereka membayar tepat waktu, Anda berinvestasi pada hubungan dan reputasi mereka. Jika tidak itu Anda mendapatkan pelajaran mahal tentang karakter mereka. Pelajaran ketiga, belajarlah untuk mengatakan tidak. Mengatakan tidak bukanlah tindakan kejam. Itu adalah tindakan perlindungan diri yang bertanggung jawab. Anda bisa mengatakan, saya sangat ingin membantu, tapi saat ini dana saya sedang dialokasikan untuk sebutkan alasan yang tidak bisa diganggu-gugat, seperti pendidikan anak atau investasi darurat. Ini adalah cara untuk melindungi batasan Anda tanpa merusak harga diri mereka. Pada akhirnya, kerugian dari utang macet adalah guru yang keras. Ia mengajarkan kita bahwa niat baik harus diimbangi dengan kebijaksanaan yang tajam. Dengan mengenali ciri-ciri ini sebelum Anda mengeluarkan uang, Anda tidak hanya menyelamatkan tabungan Anda, tetapi yang jauh lebih penting, Anda menyelamatkan kedamaian pikiran dan harga diri Anda. Kita telah menyingkap 7 ciri-ciri yang harus Anda waspadai. Ingat, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang menghormati diri sendiri dan menghargai hasil kerja keras. Anda jangan biarkan kebaikan ini menjadi kelemahan Anda. Sekarang, saya memiliki satu pertanyaan refleksi untuk Anda, dan saya harap Anda merenungkannya dengan jujur. Apakah Anda saat ini sedang berhadapan dengan salah satu dari 7 ciri-ciri ini pada seseorang? Dan tindakan apa yang akan Anda ambil hari ini untuk melindungi diri Anda dan menghentikan kerugian di masa depan? Tuliskan jawaban atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Berbagi cerita Anda tidak hanya melegakan, tetapi juga menjadi peringatan berharga bagi ribuan penonton lain. Mari kita saling mendukung untuk menjadi lebih cerdas secara finansial. Jika video ini memberikan keberanian dan wawasan kepada Anda, mohon berikan like, bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan perisai ini, dan subscribe untuk lebih banyak tips perlindungan finansial dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya,
Dan jagalah dompet serta hati Anda baik-baik.